anjing gue dapet gitu, kocak gue. Kaget gitu, kaget. Hati gue. Nah, tapi kemarin gue sempet denger juga Bang di di YouTube rame juga nih, katanya Instagram lu hilang karena bahas hal-hal yang mungkin sensitif lah gitu. Enggak sensitif. Halo semua, balik lagi sama gua Agung dan gue Citra di Serbet X Nongki. Nah, pada kesempatan kali ini gue kedatangan salah satu narasumber. Beliau adalah stand up comedian. Langsung aja kita kenalan. Halo Guys, halo Tribun Timur, Tribun Barat, halo. Ini ada 10 juta penonton ya. Ada 10 juta penonton. Rame di belakang ini. Alright, gua Jupri, gua stand up comedian asal dari Tangerang Selatan. Oke. Tepatnya Pamulang. Warga Pamulang, mukanya mana? Oke, sebelah sana. Densus 88 datang 2 kali. Pamulang. Oke, Bang Jupri, sebelumnya gue mau tanya Bang, lu tuh kan ikut kompetisi Bang ya? Betul. Suci atau Suca gitu, gua agak lupa. Suci, Kompas TV. Oke. Itu tuh lu di season berapa sih Bang? Season 7 2017. Season 7 2017. Masuk ke dalam berapa besar? 7 besar. 7 besar. 7 besar. Cemen lah. Dari 8 itu. Dari 6. Dari 6. Dari 6. Oke, Dari 6. 7 besar. 7 besar. 7 besar tuh. Nah, sebelumnya itu Betul. sebelum ikutan ke Suci, jadi stand up komedian itu dulunya ikutan komunitas atau ngerasa paling lucu di tongkrongan, habis itu ya udah ikutan deh. Berangkat dari rumah ke Iya dong. Iya dong. Betul. Iya dong, berangkat dari rumah dong. Sebelumnya itu ikut komunitas stand up Pamulang. Jadi di stand up Indonesia itu banyak cabangnya. Di setiap regional ada. Nah, saya di stand up Pamulang dulu. Yang sekarang jadi stand up Tangsel, jadi besar lah, yang dari kecamatan jadi kota. Nah, dulu latihannya di situ. Setiap malam minggu kami latihan, bikin materi baru atau mereview materi lamanya apakah masih bagus atau tidak di setiap malam minggu. Terus ikut iseng-iseng doang, ikut audisi karena anak-anak ini pengen ngelihat Pade Indro sama Bang Radit. Oh, itu trigger awalnya. Trigger awalnya itu. Yaudah ayo ikut audisi iseng-iseng kan. Gue sadari bahwa gue memang lucu. Karena kan untuk punya temen kita kan butuh 3 hal, Bang. Yang pertama, cakep. Yang kedua kaya. Waduh. Yang ketiga lucu. Sudah pasti kedua ini saya tidak ada, Neng. Ya, betul. Ya. Maksudnya lucu kan? Jadi sisanya lucu doang. Makanya gue kayak gimana ya caranya agar bisa membuat orang seneng di samping gue, ya gue dengan ngelawak. Gue dari dulu gue ngelawak dari mulai SMA sih. Yang kata disuruh bawa nasi suci lu apa? Bawa apa? Nasi suci. Yang ospek kan? Nasi putih sih, beras. Nasi putih kan, nasi putih. Gue bawa beras. Lebih suci tuh belum diapa-apain. Belum dicolek-colek tuh. Belum dicolek-colek, masih suci. Pengen gue bilang gabah sih, masih belum lebih suci lagi. Nah, gue berangkat dari situ. Jadi gue seneng buat orang ketawa. Pun orang yang nyuruh gue stand up itu ketika dia jeli, ketika di kelas gue kan gue ngelawak mulu. Yeah. Kadang-kadang ada dosen yang marah-marah tapi nggak tahu situasi, kayak cewek nih kalau udah ketemu cowok udah kayak kerupuk kena air, maksudnya kan lembut lembek gitu. Gue bilang seblak pak, itu mah enak gitu. Nah gue segatel itu untuk membuat teman-teman gue ketawa. Gue sampai dikeluarin, sampai yang nilai gue bagus IPA tapi tetap dimasukin IPS. Gara-gara gue nakal, dan nakal gue tuh gue dibenci guru karena gue ngelawak mulu. Jadi orang-orang nggak fokus, ngerusak pokoknya. Bisa dibilang kayak badut tongkrongan lah ya. Badut tongkrongan. Karena memang gue ngerasa dihargai ketika mereka tertawa. Maka dari itu gue suka ngelawak. Pun kalau masuk TV beneran nggak kaget. Gue tuh
dapat golden ticket nangisnya senangis-nangisnya karena gue nggak expect ini. Anjing gue dapet gitu, kocak gue. Kaget gitu, kaget. Tapi gitu, baru masuk komunitas. Kompetisi gitu. Untuk jadi seorang komedian itu apa sih Bang, hal apa gitu yang diperluin selain lucu gitu Bang? Karena kan untuk menjadi seorang stand up comedian itu kan perlu ada beberapa tahapan gitu, kayak kita riset, nulis materi, hal-hal apa gitu Bang yang diperlukan gitu atau dibutuhkan. Kalau jadi profesional stand up ya. Iya. Kalau misalkan komedian ya kan udah cukup lucu Udah lah, cukup. udah lah kayak ngeliat wah lu tidur mulu lu kayak pohon rubuh gitu. Iya. Cukup di situ. Tapi kalau stand up comedian kan berangkat dari keresahan, Oke. kekesalan. Ketika kita kesel kayak misalkan ada tuh pemerintah lah itu. Kamu udah pokoknya punya BUMN. Boleh, pemerintah tuh baik semua. Ya pokoknya ada beberapa keresahan masyarakat. Kalau misalkan kita tumpahin, oh iya betul tuh Bang. Kita ngerasa oh iya nih sama nih Sama gitu. nih. Kayak misalkan lu sering gak sih ngeliat ini jalanan tuh lancar aja cuman karena ada pembangunan terus ada tulisan gede banget awas lubang. Kesel nggak lu kayak diancem gitu? Awas lubang. Awas lubang. Kenapa, Bro? Gue cuma lewat. Ya maksudnya dari keresahan ini, Pak. Dari keresahan ini yang bisa dituangin ke komedinya. Makanya stand up comedy ini buat gue spesial. Gue nggak bilang komedi yang lain biasa aja, enggak. Tapi stand up comedian ini adalah keresahan yang dibangun atau yang dibuat jadi komedi. Kalau misalkan pendemo kan udah keresahan aja yang dikasihkan. Cuman kan dimodif sedikit jadi ada komedinya. Ada komedinya. Nah, itulah stand up comedian. Stand up comedian orangnya. Mau tanya juga nih ke Bang Jupri. Boleh dong, kan udah duduk di sini, masa nggak ditanya? Iya. Iya. Oke, nah kan biasa kalau misalnya komedi itu kan banyak nih, salah satunya kan stand up comedy. Nah itu kan kalau orang cerita nih monolog gitu kan, terus bikin orang lucu tuh caranya gimana sih? Bikin orang ketawa kali ya? Iya betul. Bikin orang lucu susah nih. Gue punya junior banyak sekali kagak lucu-lucu. Gue udah bilang lu cari aja bakat lain Bang. Apalah lu adu keras gitu, apa parkur gitu. Ada loh, ada orang yang datang ke komunitas pengen terkenal, pengen duit, lucu dulu. Harus tahu dulu ya Bang, ya, poin utama itu lucu. Iya, pengen sukses. Tapi kalau bikin orang ketawa adalah relate gitu. Sesuatu hal yang sama gitu. Kayak perempuan kadang-kadang marah yang kata turunin aku sekarang gitu, pas diturunin kok diturunin kan yang minta gitu kan. Kedekatan itu yang bikin mereka tertawa dan kejelian lah. Kayak misalkan pengamen, gue tuh kesel sama pengamen. Dia tuh sekarang tuh udah bukan jual suara, tapi ganggu aja kayak iklan Spotify. Gimana tuh maksudnya gimana tuh? Ya kayak kita lagi santai-santai ngomong kan kadang-kadang andai ku tahu. Iya. Copi COD kan ganggu kan, Iya, ganggu kan betul, maksudnya betul. kita lagi nikmatin sesuatu tiba-tiba dia datang ganggu. Entah kita lagi makan atau kita lagi kayak gue lagi makan di apa namanya di Bulungan tuh apa Gulti kan pengamennya banyak banget kan. Kita lagi makan mungkinkah bila aku bertanya ya kan gitarnya nyetem Bang, mulutnya enggak. Ini yang gue kesel. Maksudnya lu sebenerin juga suaranya dong. Kalau emang mau nyanyi, kalau jadi musisi benerin juga aspek musiknya. Maaf Bang. Datang lagi pengamen. temannya. Pada bintang-bintang Kok dilanjut? dilanjut. Nyebelin kan? Nah, itu kan rasa itu kita sadari kita pernah ngerasain. Nah, kalau misalkan stand up comedian buat gua, keberhasilan stand up comedian adalah ketika lu bicara soal storytelling atau bicara soal apapun itu, tapi penonton kayak, "Iya juga ya. Anjing gua ngerasain itu juga lagi." Buat gua itu sukses. Sukses di sekecil itu lah, nggak harus punya penonton puluhan ribu. Tapi soal punya materi relate itu udah penting gitu. Jadi apa yang Bang Jupri sampaikan atau bawakan itu sesuai dengan apa yang orang-orang rasain gitu lah ya. Rasain. Kayak bokap gue umur 53 tahun dan dia baru bikin Facebook, nyebelin nggak? Nyebelin nggak? Gue harus ngajarin sampai 2 hari gitu. Pri, ini gimana Pri? Aku mau temenan sama kamu boleh nggak? Enggak mau Pak. Lu bapak gua. Masa PT-PT lu nggak mau jalan? Kalau teman mah mau jalan dong. Kayak gitu. Ribet. Suka ada istilah-istilah yang kayak roasting, punchline yang kayak gitu-gitu. Mungkin sobat juga pengen tahu nih istilah-istilah dari stand up comedy. Simpelnya adalah stand up comedy itu adalah kumpulan setlist. Setlist tuh kumpulan beat. Setlist tuh kumpulan beat, nih gue dari atas ya, dari atas ke bawah ya. Setlist tuh kumpulan beat. Beat itulah beat adalah satu tema stand up. Misalkan gue ngomongin cewek.
Nah, ada satu beat itu ada kumpulan jokes. Jokes ini setup punchline. Jadi kayak asumsi yang dibangun ke penonton, punchline itu pemataan. Kayak misalkan gue jujur kuliah di UIN hampir bertahun-tahun lah, 7 tahun. Dan sekarang gue cuma suka sama cewek pakai kerudungan doang gitu. Kerudungan doang tapi nggak pakai apa-apa. Maksudnya kerudungan doang tapi nggak pakai rumbai-rumbai, magnet kulkas, agak ribet. Agak ngeri jadi bawa jalannya. Nah kan di situ kan ada asumsi yang dibangun bahwa Jupri ini baik loh. Punchline-nya Jupri brengsek ya gitu. Nah, jadi jokes. Sebetulnya komik-komik baru harusnya tahu ini dulu. Sebelum pengen terkenal, sebelum pengen punya uang banyak gitu. Makanya gua selalu minta teman-teman kalau misalkan emang mau terjun di dunia stand up comedy, pahami jokes, pahami setup punchline. Nah, stand up yang baik adalah punya satu tema itu banyak jokes dan ngejelasin banyak hal. Misalkan gua ngomongin soal perempuan gua, ya gue ngejelasin betapa menyebalkannya perempuan gua, betapa perhatiannya pacar gua, seberapa ribetnya dia sampai jadi satu beat. Nah itu udah bagus tuh, baru jokesnya banyak. Oke. Berarti dari Lu satu ngerti kan? Gua aja nggak ngerti gua ngomong apa ini. mungkin kayak dari satu keresahan gitu, tapi ada banyak hal gitu ya. Ada banyak jokes, ada banyak aspek yang kita bahas gitu ya. Betul, makanya Raditya Dika tuh suka sekali sama orang yang kalau ngomong satu tema, tapi banyak hal yang dibahas. Ketimbang dalam 5 menit banyak hal yang dijelasin jadi malas dengernya. Tapi kalau satu titik tema, lu jabarin banyak, wah itu seru tuh, enak dengernya. Dan orang pun mungkin ngerasa, wah bener juga nih, kenapa gua nggak bisa memikirkan sampai dari sudut pandang sebelah situ ya. Betul gitu. Jadi kayak ada juga premis. Nah premis itu sebetulnya sama kayak beat, cuman premis ini mentahannya. Jadi premis ini adalah keresahan awal. Nah kita ngeliat dari sudut pandang mana, sehingga jadi jokes gitu. Nah kan tadi Pokoknya berat lah, nggak usah ikut stand up lah. Ngapain sih lu ikut stand up lu? Udah telat kalau dari sekarang kayaknya. Banyakin saingan aja. Enggak. Ya pelajarin banyak lah di YouTube lah sebetulnya. Ya yang ngejelasin kayak Ridwan Remin ngejelasin, Panji ngejelasin, sama Raditya Dika juga lebih mendetail, lebih kecil. Jadi kalau misalkan dibahas satu podcast kayaknya tidak akan mewakili semua pelajaran itu. Teman-teman bisa lihat gitu. Nah dari tadi kan diceritain nih dari yang atas sampai bawah tuh kan banyak banget. Nah kayaknya kalau misalnya stand up kan Bang Jupri juga udah kemana-mana lah gitu kan. Alhamdulillah. Terakhir lihat di Malaysia. Udah terbang ke sana kesini. Cuman masalahnya ketika gua ke Malaysia bukan apresiasi yang gua dapat. Apa tuh? Tapi suuzon. Suuzon. Jadi Kenapa kan tuh? gua kan foto di ini kan bandara Malaysia gitu. Akhirnya nyampe juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada yang DM gua, "Bang, emang udah enggak laku ya stand up sampai jadi TKI?" Gitu. Hati gua. Padahal kesana tuh rencananya emang ada show, ada stand up. Bukan jadi TKI. Ya walaupun kebetulan gue bawa setrika, cuman kan nggak langsung dong. Ya kalau stand up gue nggak lancar baru gue ngepel, cepiring gitu. Nyambi. Begitu. Nah dari yang kayak gitu-gitu tuh ada nggak sih kesulitan gitu bikin materi atau ketemu orang nih nervous? Ini kayaknya gue nggak tahu ya, tapi ini yang kesulitan gue adalah gimana cara membaca penonton. Membaca penonton tuh kayak sebetulnya jokes gue oke-oke aja, cuman ketika jokes oke ini dimasukin ke penonton yang memang penonton tidak mengerti, berat. Oh berarti ada segmen-segmennya juga. Ada segmennya juga, makanya gue tuh misalkan stand up nih. Enggak apa-apa, keluarin aja dulu. Kayaknya masuk angin. Ada apinya nanti. Kayak misalkan gue stand up nih di corporate lah. Iya. Oh berarti kan gue mempersiapkan materi untuk orang tua. Dan ternyata corporate-nya anak muda semua. Itu hari itu juga bisa gue ganti materi gue. Harus itu kesulitannya berarti. Iya, karena itu butuh jam terbang kan, maksudnya butuh adaptasi penonton. Makanya gue tuh kadang suka salah membaca penonton. Itu juga di Malaysia. Gue kan di Malaysia kan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ngundang gue tuh. Jadi kayak teman-teman yang kerja di sana, anaknya daripada berarti itu sekolahan, Bang? Itu sekolahan, itu KBRI kedua di Malaysia. Ada KBRI pusat, ada KBRI sekolah. Iya. Nah, jadi anak-anak yang SD, SMP, SMA itu kuliah sekolahnya di situ. Bener-bener pure kayak di Indonesia, Bang. Pakai baju putih, celana abu-abu. Oh, sama persis. Sama persis. Jadi kalau lu ke Malaysia ada orang pakai baju putih abu-abu, bukan cabut tuh. Cabutnya keluar negeri ke agak jauh ya. Nyari warnet, Bang. Enggak mungkin dong. Enggak mungkin dong. Nah, di situ ada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
Awalnya tuh gue lucu banget pak. Terus diundang lagi bang, tapi nanti yang datang alumni. Oh slow. Alumni paling umur gua gitu, maksudnya alumni SMA Ya nggak beda jauh lah ya. nggak beda Mungkin. jauh lah, paling cuma 28-30. Pas gua datang malam itu, yang datang alumni tahun 92. Gimana ngehiburnya? Gimana? Itu yang lulusnya tahun 92. Iya. Ijazah dia sama akte kelahiran gua, tuaan ijazahnya. Ya gimana ngehiburnya gitu kan. Itu yang Otomatis berubah semua dong itu jokes-jokes yang tadinya mau dibawain sama Bang. gimana gua ngerubahnya? Gua belum punya. Nah, itu dia. Oh, oke. Nah, kenapa jam terbang itu penting? Karena ketika gua dapat keadaan itu, gua nggak lucu sama sekali tuh. Dalam keadaan itu baru gua bikin materi yang bener-bener pure buat orang tua. Berarti dipaksa untuk punya beberapa materi yang kayaknya nih segmennya untuk anak muda deh. Iya. Kayaknya untuk Iya, betul. gitu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi ketika nanti apabila nanti kayak pas di lapangan ternyata ini nggak sesuai, Nah. kita tinggal nyabut-nyabut aja nih kayak Betul. ambil yang dari sini, ambil yang dari sini materinya. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak semua kayak misalkan musisi kan ya udah nyanyiin lagu Iya, gua aja. lagu yang sama. Lagu yang sama. Kalau stand up tuh kayak bener-bener harus penonton nih relate-nya dengar materi gue yang mana ya gitu. Harus punya stok kayak lemari gitu ya bang. Bener. Tinggal ambil. Kadang-kadang set-set, ya segala makanya macam. stand up comedian itu selalu bawa lemari yang gede. Ridwan Remin aja, ya gue juga sih. Maksudnya gue tuh punya 3 opening yang berbeda. Oke. Gue punya 3 closing yang berbeda. Sehingga kayak misalkan closing gue kayak gini bisa kali nih ganti gitu. Jadi nggak plak-plak dari rumah bawa set bawa set bawa, list, gue bawa di sana enggak juga. Oh, jadi banyak alternatif juga. Betul gitu. Jadi kesulitannya itu gimana caranya ngebaca penonton, gimana caranya mengerti penonton mau jokes apa. Tapi pernah nggak bang ngalamin kayak, wah nih gue udah bawain jokesnya ternyata nggak works, atau pengalaman yang sekiranya aneh gitu, atau kocak dah nih gue. Yang kocak mah gue ngehibur orang berenang, tau gak lo? Nah, emang ada Di ya? kolam renang Di gitu. kolam renang, jadi ya ada orang duduk manis, ada orang berenang gitu kan ganggu ya, kayak gue set up nih asumsi nih dia denger nih pas punchline pas titik lucu dia nyelam. Buar. Pas gue thank you gue Jupri nggak lucu lu di dalam air kan nggak dengar. Iya. Nah gitu kadang-kadang yang gue kaget. Terus juga pernah stand up di mall. Pernah stand up di mall yang pada jalan. iya pada ada yang naik eskalator, ada yang turun eskalator. Sambil Jadi kayak misalkan ngapain nih orang? yang naik tuh kayak denger setup gua nih, asumsi yang gua bangun kan. Turun udah denger punchline. Jadi kan kayak nggak lucu nih. Apaan sih gitu kan. Ya kan iya kan. Nggak ngedengerin sampai Nggak habis lah ngedenger. gitu ya. Sampai gua pernah juga stand up ini bener-bener kumpulan komunitas ya. Makanya sekarang gua males dibayar murah. Kalau misalkan bener-bener tempatnya nggak enak. Bahkan waktu itu gua dibayar gratis. Karena belum masuk TV dan lain sebagainya. Iya. Ayo stand up yuk, bantu komunitas gua, ayo. Tapi tempatnya nggak proper kan gak enak ya. Oh iya, benar. Gue stand up nih, panggung gue di sini, tengah jalan raya, ujung sono penonton. Gue Pas lagi mau punchline. punchline lucu nih, semuanya ketawa hahaha. Padahal penonton cuma 8, 7, 12 gitu. Memang gabungan sama acara pemerintahan. Nah terus truk masuk nih, sep. Tapi gue tetap stand up. Gue yakin banget kayaknya penonton tuh masih denger gue, masih nunggu Masih gua. tertuju ke Bang Jupri lah ya. Nih truk geser, set penonton hilang. Ini penonton ngebak apa gimana nih? Itu yang gue kesel tuh. Iya nge-BM. Itu yang gue kayak, aduh nyebelin sekali. Nah kan sekarang makin banyak nih saingannya, terus kayak kompetisi stand up juga banyak, komunitasnya banyak. Apalagi sekarang nggak cuma di TV aja ya, di YouTube, Iya, podcast di YouTube. segala macam. Iya. Nah kan kayak komika ini punya personanya sendiri nih. Nah kalau Bang Jupri ini personanya seperti apa sih yang orang-orang ini Mal Jupri nih kayak gitu. Nah ini adalah PR gue sih, Cik. Gung. Jadi gue tuh belum punya. Oke. Belum menemukan. Dan ini gue cari dari 7 tahun yang lalu. Gue kan mulai stand up di 7 tahun. Terus gue mikir kayak gue ngomongin apa ya, awalnya tuh gue mikir gue ngomongin gue jelek gue ganteng. Oke, bisa diterima. Buat gue bisa diterima. Citra kayak kayak komika jelek ternyata ada yang lebih jelek, lebih sangar, lebih nggak nalar lah mukanya. Yang nggak nalar itu maksudnya gimana? Banyak di Suci 7 lu lihat dah Putra Uma. Lu lihat Suci 7 bener, wih. Kayak voodoo. Dan dia jual itu, maksudnya ternyata
muka jelek gue nggak bisa jual. Kurang Karena jelek. di iya kan, masa Agak nanggung gitu. ada nanggung kan di entertainment mah kalau misalkan lu emang modal tampang kan bisa jelek, bisa ganteng. Di tengah-tengah lu nggak akan laku. Nggak masuk. Makanya, tapi di sisi lain orang tuh mikir, orang tuh udah menyimpulkan kalau Jupri pasti lucu banget. Oke. Cuman nggak ada persona, itu beratnya. Lucu mah kewajiban stand up dong. Iya. Kalau nggak lucu kan namanya seminar ya kan? Seminar. Iya kan? Seminar. Aduh lucu banget. Nah, tapi kalau intinya gue tuh masih belum ketemu, Cip. Oke. Tapi itu yang apa ya? Yang nonton nih yang bawa Supra tuh. Kayak gitu aja. Jadi Kan nggak melulu gue bawa motor, gue bawa mobil kan ke Malang tour kan, asik nih dinaikin ke panggung nih. Enggak dong. Masa persona gue ini apa namanya showroom, enggak dong, enggak. Kalau nih, jadi kenapa gue bawa motor, Cit? Karena gue sadar gue dibayar mahal di situ. Tapi gue nggak punya materi baru yang untuk YouTube. Gue akan zolim kalau gue bawa materi lama, tapi gue nggak ngasih pembaruan. Makanya itu materi lama banget itu. Oh, itu gua materi bawa. lama? Materi lama. Untuk memaafkan materi lama, gue kasih lah hal segar. Gue bawa motor ke atas panggung. itu lucu banget. Iya, alhamdulillah itu bang. Sampai ada yang mau bayarin enggak? Sampai bisa ganti busi tuh. Itu jokes yang paling gue inget tuh. Sampai bisa ganti busi tuh orang. Pakai seat belt di motor ya kan. Nah, tapi Ya. kemarin gue sempet denger juga bang di apa namanya di YouTube rame juga nih katanya Instagram lu hilang karena bahas hal-hal yang mungkin sensitif lah gitu. Enggak sensitif. Umum berarti ya? Umum. Oke. Nih. Jadi si minggu ini hilang, minggu ini tayang, Senin hilang gitu. Langsung banget ya? Iya langsung banget. Tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak bilang bahwa tersebut yang ngilangin. Gue nggak tahu. Gue bikin Instagram baru. Sorry guys, Instagram lama gue hilang. Gue kira semuanya support gue. Ada komentarnya. Iya bang, Instagram di sini mah sering hilang. Di kampungan sana 5 hilang. Dijadiin jokes. Kenapa? Nyakitin semua, nyakitin. Gitu. Padahal kan itu lagi jalan tour lu ya bang lagi ya? jalan tour, Lagi jalan tour. Tapi alhamdulillah penontonnya tetap stay, tetap support gitu. Oke. Gitulah pokoknya lah. Ke berapa kota itu bang tour? Kota baru 5 kota. Baru 5 kota. Yang udah berjalan tuh. Kan Kuala Lumpur, terus di Kuala Lumpur yang pertama. Biar ngejar Asianya. Iya. Kuala Lumpur pertama, terus kemarin udah di Pekalongan, terus di Bandung, terus di Kediri dan di Malang. Oh, itu udah berjalan semua. Udah berjalan. Dan Tinggal? di Insya Allah sih gue berusaha keras di Desember ada, tapi gue nggak tahu. Kayaknya di Desember nggak ada. Di Januari di Jakarta. Gue nggak bilang final karena apa? Karena akhirnya tuh gue di Tokyo. Wih. Di Tokyo. Negeri Sakura. Di Tokyo. Ya kalau Telkomsel mau bantu mah nggak apa-apa sih. Gue mah ya internet lah nyampe sono juga. Nyampe sono ada internet ya, gas ya? Siapa Bisa tahu kan, itu. Tapi kenapa di Tokyo bang? Pilihannya bang? Karena ini nih uniknya. Kan maksudnya ada beberapa negara lain, Singapura lah atau apa gitu. Betul. Karena ini egois anak kecil yang dibawa sampai orang tua. Jadi gini, gue tuh SMA, gue pengen banget ke Jepang karena I really like anime gitu, One Piece, Naruto. Tapi kan gue sadar gue miskin. Gue tuh makan nasi lauknya ngelamun nih. Ini garam kayak gitu dikit ini ngelamun lagi. Ini tahu apa tempe? Kanebo. Habis nyuci mobil. Enggak, jadi gue tuh benar-benar ngerasa bahwa kayaknya ke Jepang itu cuman angan-angan belaka. Karena gue nggak punya duit sebanyak itu. Dulu kan gue ngecek kan PP-nya aja tuh bisa 9 juta. Terus makannya belum, tempat penginapannya belum, dan lain sebagainya. Gue sampai ngejar beasiswa loh. Untuk dapetin beasiswa Monbusho, Monbut Kagakuso. Itu yang diambil sama Jerome Pauline. Dan ternyata yang daftar 10.000 bang. Yang keterima 2 orang bangsat. Pantes gue nggak dapet. Itu yang keberapa itu? Iya, kayaknya gue yang ke 9.672. Walaupun nilai gue bagus, ternyata gue nggak dapet pemberkasan itu. Jadi gue nggak ikut tes.
gue gagal lah. Terus ya udah gue sedih, gue tutup, gue pendem dalam-dalam untuk cita-cita gue ke Jepang gitu. Nah lama kelamaan kayak stand up, gue kaget kayak bayaran stand up gede banget ya ternyata gitu, bahkan hampir menyentuh sama band-band musik gitu. Wah, lumayan juga ya. Iya beneran, harga stand up tuh gede karena kita kerja sama aja nih mah podcast kan ya. Tolong ya, tolong ini. Iya, sama Instagram hilang aja nih mah. Respect gue main Indihome. Untung kita hilang ya. Gue malah malu sendiri nih. Enggak ya tapi itulah serangkaian perjalanan hidup gua gitu. Makanya itu gua susun, gua kumpulin di mana jelek-jeleknya hidup gua, di mana gua hampir di beneran gua hampir di lucu pokoknya. Itu yang gua kumpulin jadi materi show gua di Cilasya tuh. Jadi perjalanan dari awal banget sampai sekarang. Dari awal sampai yang kata abang gua ketangkep Iya, gue sama narkoba, terus juga bokap gua yang sekarang sudah sibuk dengan nganggurnya. Karena anak sudah menghasilkan. Iya, anak sudah menghasil. Ayo semangat Jupri gitu. Nyokap gue juga, iya rezeki kamu kan dari dua orang tua. Ya udah, gimana lu bantahnya? Ya udah, makasih. Tapi ya itulah serangkaian yang gue ngerasa bahwa anjir lucu banget ya cerita gue gitu. Jadi gue mau bawa di panggung Cilasya tuh. Itulah kenapa gue mau tour juga, sekalian mau ngasih tahu bahwa kocak lah hidup gue lah. Jadi mungkin itu yang selama perjalanan lu itu ngerasa ini kayak hal yang paling berkesan banget gitu ya Bang ya. Makanya di terakhirnya di Jepang. Terakhirnya di Jepang. Itu kenapa? Karena itu cita-cita gue. Yang gue ngerasa kayaknya gue nggak mungkin. Mungkin. Ternyata murah. Ternyata sekarang gampang banget. Iya. dan di supportnya adalah gue nggak perlu ngeluarin uang untuk penginapan. Karena di sana ada komunitas stand up Indonesia Tokyo. Orang-orang yang suka stand up comedy tapi kerja di Jepang, dia bikin komunitas di situ. Dan bahkan ada teman gue namanya Lucky, Bang kapanpun lu ke Jepang pakai aja apartemen gue gitu. Cuman gue takutnya pas gue ke apartemennya dia udah cabut. Jadi bayar juga nggak, tapi gitu lah. Jadi selain di Indonesia berarti di luar negeri juga udah ada beberapa cabang yang gue tahu baru 3 di Mesir, di Tokyo sama di Sydney. Mesir, Tokyo, di Sydney kembali kau hadirkan ingatan. Nah dari tadi kan tour segala macam gitu kan. Nah sekarang lagi kesibukannya apa? Kesibukannya gua ya jualan kaos ini. Oh, mari kita cabut. Ini lah sengaja kenapa gua kesini. Karena merah juga. Sehati yang main di home. Ada juga yang biru tapi enggak gua bawa. Gua bakar. Gua nggak suka warna biru. Merah is amazing lah. Iya. Mengalir gitu. Mengalir. Darah tuh merah. Iya. Darah biru sekarang juga ada yang miskin. Ya wes, gitulah. Apa nih? Jadi Apa? lupa. Ya, kesibukannya ya jualan kaos, tapi jualan kaos gue sebagai finance top gitu. Gue sebagai finance, terus stand up comedy latihan, dan juga lagi sibuk juga di stand up Indo. Tapi gue udah enggak sih. Jadi host. Oh, jadi host. Jadi host Piala Dunia. Harusnya hari ini gue ada. Cuman karena gue ada kerjaan banyak, makanya gue sorry kok Erwin gitu. Ko Erwin wakil presiden. Oke. Sorry Ko Erwin nggak bisa gitu. Padahal maksudnya itu kan komentator bola ya Bang ya? Iya. Harusnya kan orang-orang yang mengerti tentang bola Mbak Ci. Nah. Tapi kenapa ini seorang stand up comedian Yang nggak tahu bola. Yang nggak paham bola sama sekali. Ini gue nggak tahu. Ini mungkin rencana mereka kali ya. Jadi kayak pengen bikin acara bola tapi orangnya nggak ngerti. Iya. Orangnya nggak ngerti. Nah inilah gua. Host magang katanya. Mas magang. Tapi beneran gue panik sepanik-paniknya gitu. Ini gimana celah komedinya? Bahkan gue nggak ngerti kan stand up comedy itu kan berawal dari keresahan dan relate gitu. Iya. Harus relate. Masalahnya gue untuk menyentuh relate aja gue harus belajar lagi. Iya. Kan? Wah berat lah. Apalagi itu kan posisinya live. Nggak bisa di cutting dan lain sebagainya. Gitu lah. Tapi kalau Bang Jupri sendiri nih, mungkin nggak mengikuti World Cup, FIFA World Cup yang Qatar ini. Tapi ada nggak sih jagoannya?
Kayak misalnya negara Portugal kah? Mungkin ada Gua- CR, Gua tuh gue selalu suka Jerman. Jerman. Walaupun kalah sama Jepang ya. Oh iya iya. Sama iya, Jepang, kemarin ya. Karena apa namanya? Karena keren aja gitu. Bukan, iya keren lah. Tapi Jerman tuh selalu ada di Perempat Semifinal. Semifinal. Gue nggak tahu Udah pasti lolos di biasanya di setiap Piala Dunia pasti semifinal. Mau dia juara 2, juara 3, juara 4. Pokoknya di semifinal tuh dia selalu ada buat gua. Makanya kayak gue megang Jerman walaupun gua nggak judi ya. Iya. Gue sebel banget sama orang yang nonton bola. Masuk. Cepet gua keluar. Ya maksudnya lu judi tapi diem aja. Gak usah sambil nobar lu sebut gitu. Tapi Jerman lah. Kalau lu apa? Gua Portugal sih. Hah? Gue terinspirasi banget sama CR udah. Pokoknya apapun yang ada di CR udah dah. Portugal. Kalau Majid? Cair makan cireng juga lu support tukang cireng. Cilung. Yang agak lembek dikit. Kalau cireng agak keras. Betul. Cilung. Kalau Citra Korea. Bro. Buan jenda. Omong. Wanjun jenda. Kamsahamnida. Siswamida. Ini dikat sih. Enggak usah dikat, di bip aja bip. Bip. Ya, kenapa Korea? Di lini sepak bola gua nggak tahu kenapa. Karena drakor. Iya kan nggak apple to Beda. apple. Ada yang dicium, ada yang ditendang nih. Ya beda nih. Nah, kenapa harus Korea nih? Karena iya. selain dari nonton drakor, gue juga nonton FIFA World Cup. Nah, FIFA World Cup, gitu. gokil, Jadi pakai Sampai awal Desember nggak sih? Maksudnya FIFA World Cup ini kan sampai Desember nanti Iya, berjalan iya. dan kemungkinan besar Panjang ya dia ya. panjang. Panjang. Kan ada gue juga nggak begitu paham bola sih sebenarnya. Tolong ini ya sama sini juga. Iya. Maksudnya kan ada tahap misalnya kayak Jerman kalah lawan Jepang kemarin, nanti dia diadu lagi sama tim mana tim mana. Dia gitu. 3 kali lah, Tiga 3 kali baru masuk ke cupnya. Iya. Tapi lu yakin Bang Bisa. Jerman bakalan menang? Jerman masuk sih. Argentina aja kan ngebobolin 2. Maksudnya awal-awal mah mereka kalah nggak apa-apa. Itu kan emang rezeki bandar. Diatur. Udah wah, Argentina nih. Masya Allah, kok Arab? ya namanya Arab juga ada informasi tiki takwa ya. Yang penting yakin dia, Yakin, kun yakin. fayakun kata dia. Ada yang lucunya itu, Argentina boleh bersama Messi tapi Arab gokil itu di bip aja juga. Nah, makanya nih buat sobat-sobat yang mau nonton FIFA World Cup jangan lupa berlangganan video di TV IndiHome. Oi penonton, woi, sini merapat. Nonton yang full 64. Semua 64 pertandingan World Cup 2022 cuma di video. Langganan sekarang di video. Wujudkan bersama IndiHome. Wah, udah panjang banget nih kita Iya. ngobrol ngalor ngidul ya, Bang Apa Jupri tuh? nih. Aduh, Makanya apalagi nih? apalagi nih? Oh iya ini. Oke, kita main game Oke, ya sekarang kita ada game. Ini ada game seru banget Nah, nih. di sini Oke. ada beberapa kartu nih. Kita mau bahas Nih tentang kartunya guys ya nih, kalau nggak kelihatan nih ya. Vlogger. Terbalik. Ini ya, ini Salah, ada yuk salah. ngobrol tentang masa lalu yang warna coklat, yang warna merah tentang kehidupan, yang tentang diri sendiri ada yang warna oranye, Oke. dan ini tentang hubungan. Wih. Gokil. Wih, lebih tahu nih Bang Jupri nih. Nah, jadi nanti kita masing-masing ambil mulai dari hubungan dulu. Misalnya gua ambil hubungan, terus pertanyaannya gua bacain terus gue jawab. Setelah dari situ baru Bang Jupri, baru Mbak Cit gantian terus sampai akhir. Oke? Mulai dari siapa dulu nih? Sampai berapa kali? 2 kali, 3 kali? Satu kali di hubungan, satu kali di diri sendiri, satu kali kehidupan, berarti satu 4 kali putaran. Ya, 4 putaran. Oke, siap. Dari Mbak Cit dulu deh kayaknya deh. Cek dulu. Waduh. Hubungan aja, hubungan. Nah, boleh. Emang nggak boleh, gue penasaran sama hubungannya Citra. Ya. Dikocok dulu ya. Masuk. Kocoknya jangan kenceng-kenceng dong, Cit. Kenapa tuh? Iya, nanti buyar semuanya. Berantakan. Oke.
Sebutin aktivitas yang pengen kamu lakuin bareng pasangan kamu. Kalau sekarang sih pengennya nonton bola dong. Nonton bola. Nonton bola. Nonton bola. Taruh di bawah dong, taruh di bawah. Habis ini takut banget bukan? Silakan Bang. Nggak percaya, saya nggak percaya. Maksudnya nonton bola sambil Bola. makan popcorn gitu. Maafkan popcorn ya. Iya, makan popcorn. Bola iya. yang nonton kita nantinya. Ah, itu dia. Kok tendangan penaltinya di rumah ya? Tiba-tiba gol gitu. Kayak gua ya. Ya, silakan Bang Kipli. Gua ini aja dulu. Hubungan Juga deh. Boleh. Habisin aja deh. Ini di gini nih, gua nggak tahu kayaknya di atas tadi deh. Ini ya hubungan. Agak lama nih. Apa kamu bisa maafin kalau pasangan kamu selingkuh? Nah, Tergantung. kenapa tuh? Kalau cewek gue selingkuh sama cewek, ya nggak apa-apa. Saya support. Ya, kayaknya berat. Gua berat. Tapi gue selalu punya kesempatan kedua. Gue tuh nggak tahu kenapa orang tuh berhak untuk belajar. Belajar dari kesalahan. Baru kalau kesempatan itu hilang, disia-siakan baru. Tapi pernah Bang Go diselingkuhin? yourself. Kayaknya gue yang selingkuh. Makanya cewek gue maafin gue. Gue nggak pernah selingkuh sebetulnya. Gue nggak pernah selingkuh. Nggak pernah ada kesempatan? Nggak pernah ada kesempatan. Mungkin gue nggak sadar bahwa itu perselingkuhannya. Jadi dulu tuh gue ganjen gitu. Kayak misalkan, misalkan ke Citra misalkan kayak, Cit udah di mana gitu. Gue udah di IndiHome nih. Oke, aku kesana ya beb gitu. Oh. Nah, menurut dia itu adalah perselingkuhan. Padahal itu kan cuman kiasan biar kita emang deket. Tapi gue nggak ada niat untuk deketin Citra. Di setiap perempuan tuh gue begitu. Makasih ya, love you, gitu-gitu. Cuman karena mereka bilang, ini selingkuh nih, lu sakit hati nggak kalau gue bilang sayang-sayang ke cowok lain? Ya nggak apa-apa, asal jangan ke kuli gitu maksudnya. Ya, kok lu sayang-sayangan sama kuli sih anjir? Tapi kayaknya udah mulai agak adem nih. Iya, udah ya udah. agak adem. Coba lu, hubungan juga. Gimana sih cara dapetin perhatian kamu? Gimana maksudnya nih? Gimana sih cara dapetin perhatian kamu? Oh, dapetin perhatian gua gitu. Nah, Gampang itu mah. Gampang itu mah. Tarik aja tulang rusuk lu. Semua orang juga ikut. Enggak, tapi paling mungkin kalau biar dapat perhatian kayak ngedeketin gue dengan hal yang gue suka gitu. Kayak misalnya gue tuh suka banget ngedesain, nyari-nyari inspirasi gitu lah Bang. Kayak misalnya nyari inspirasi kemana nih, ke museum atau kemana gitu. Oh kayaknya ini bagus nih. museum date kayak Nah, gitu. kayak gitu-gitu. Museum date. Aduh, Iya. Geli banget ya kan. Ayo yuk kita ke lubang buaya yuk. Kita Ngeliat pahlawan yang aneh banget. Oke, sekarang dari Mbak Citra lagi nih tentang diri sendiri. Oke, diri sendiri nih. Pernah ngerasa bersalah nggak sama diri sendiri? Enggak sih, karena pada dasarnya wanita selalu benar ya. Jadi nggak ada tuh salah-salah tuh. Iya ya perempuan ya, nyebelin emang. Maafin aku ya kalau aku nggak pernah salah. Kamu mau makan apa? Terserah. Terserah pas namanya pinggir jalan pecel. Aku nggak suka minyak. Gitu. Ya udah gue beli aqua. Air putih. Kembung gitu. Kembung. Gue ya. Ya. Diri sendiri. Kamu ada type. Kamu tipe pemimpin atau pengikut? Gua nggak suka ngikut orang. Walaupun gue ikut Zawin, tapi tetap gue nggak menganggap bahwa dia pimpinan gue. Karena ya itu basicnya gue tuh sebetulnya introvert Pak. Introvert. Gue tuh nggak nyaman di keramaian. Gue nonton konser aja kayaknya enggak deh, males deh. Makanya kalau misalkan lu lihat gue ada di Pesta Pora, di Sondrenalin karena gue manggung. Karena kerja. Kayaknya gue nggak suka. Enggak dapat kenikmatannya gitu Bang apa gimana? Pusing. Oh, pusing. Lebih kayak rame, kayak di kereta tuh kayak anjir, gue pengen meledak pala gitu. Gue nggak tahu, katanya sih introvert. Makanya kamu tipe pemimpin atau pengikut? Kayaknya gue pemimpin. Gue nggak suka ngikut orang. Berarti lebih ngasih tahu ke arah kayak lu harus gini Iya, atau iya. mungkin ngambil keputusan lah ya. Iya. Ya sangat bertanggung jawab gue. Karena apa? Karena saya kan tulang punggung keluarga nih. Iya kan? Pemimpin lah. Oke, sekarang gue ya. Menurut kamu panjang banget ini. Menurut kamu seberapa penting self reward dan idealnya seberapa sering sih self reward itu dilakukan? Oh keren nih jawabannya.
Pertanyaannya Belum dijawab. Iya, sorry. Kalau menurut gua mungkin karena gua jarang dapat kayak perhatian atau dalam hal apapun gitu ketika gua waktu kecil. Sedih banget. Perlu nangis Coba. nggak nih? Enggak, jadi kayak waktu kecil tuh Bang gua misalnya gua dapet ranking yang walaupun enggak ranking 1 sih sebetulnya, ranking 4, ranking 5, tapi itu udah menurut gua tuh udah keren banget loh gua gitu. Tapi enggak pernah dikasih kayak entah itu self reward atau penghargaan lah gitu. Reward tuh reward dari lu, gembel. Oh iya, maksudnya dari orang tua tuh belum enggak dapet. Self reward dari lu. Iya, tapi ini kan story-nya dulu. Iya, betul. Story-nya dulu, Betul, nggak betul, pernah betul. ngerasain hal yang kayak gitu. Jadi gua ngerasa untuk self reward tuh nggak begitu penting gitu. Dan idealnya seberapa sering sih self reward? Kalaupun itu harus dilakukan, mungkin gua ya dalam setahun sekali mungkin gitu ya untuk senang-senang gitu. Betul. Tapi nggak begitu penting sih kalau menurut Tapi gua. gue setuju sih. Maksudnya self reward nggak usah banyak-banyak sih. Terlalu sering ya boncos juga. Karena menurut gue self reward itu terpenting adalah pencapaian kita gitu. Udah cukup di situ. Gue setuju. Kita bahagia ketika pencapaian kita Iya. itu tercapai gitu kan. Kayak oh iya ya, gila ya. Padahal gue targetin 2023 lo gue beli mobil. Ternyata gue udah nyetir di 2022. Itu kan udah, itu bukan self reward kan, itu perjalanan aja. Perjalanan. Tapi bikin kita tuh jadi kayak Iya. ih bisa ya Ya, gua. bisa ya gitu. Heeh. Coba Oke. Citra. Lanjut Mbak Citra, kehidupan Dikocok lu. lagi ya. Deep banget ini. Emang suka banget ngocok ya? Apa namanya? Kan udah keacak tadi. Enggak ada yang baca, ya udah. Tapi ini warnanya bagus tau. Gue suka warna merah gitu. Kayak pernah lihat ya. Iya, Terus Telkomsel. sampai Di dapat. Home. Iya. Ke Tolong Jepang, dinaikin. ke Jepang belum ada internetnya nih di Home. Tolonglah. Oke, gimana cara kamu berdamai dengan hal yang buruk yang pernah terjadi dalam hidup kamu? Wah, berat. Waduh, berat juga ya pertanyaannya. Gimana cara berdamai dalam keadaan buruk? Jadi kalau berdamai dalam keadaan buruk sih pasti setelah Keadaan kayaknya- buruk. Gimana? Bang Lucu Jupri banget. sahabat aparat di sana. tolong tolong jangan bikin IG saya hilang nih. Gimana? Oke. Kalau habis ini YouTube IndiHome hilang berarti kita tahu penyebabnya apa. Oke. Cara apa tadi berdamai ya? Ya udahlah, toh abis keburukan pasti ada kebaikan. Oke. Gitu aja. Mengikhlaskan. Badai pasti berlalu. Badai. Mengikhlaskan. Pasti berlalu, anjay. Anjay. Gue ini ya. Menurut kamu, kehidupan yang balance itu seperti apa sih? Nah, Berat. work life Kok balance Work-life gimana tuh? balance sebagai komika nih. Work life balance. Kayaknya work gue life gue deh. Asik. Gue nggak banding kan work life balance kan berarti kan ada timbangan gini nih. Iya, Ya kan? Nah, enggak, gue di satu gitu. Karena mungkin karena dengan kata stand up itu, Bang? Karena apa yang gue lakukan sekarang adalah yang gue inginkan dulu gitu. Oh, passion banget ya. Betul. Ya maksudnya lu kerja dari hal yang lu suka tuh kayaknya ini hidup gue deh. Walaupun gue capek kayak enggak men. Seneng gitu ya ini- capeknya. Ini dulu tuh lu kejar, ngapain lu capek? Semangat lagi gitu. Tapi menurut kamu kehidupan yang balance itu seperti apa? Ketika lu ngejalanin sesuatu lu bersyukur, lu seneng udah cukup tuh, itu balance sih. Widih. Walaupun capek tuh pasti langsung capeknya hilang cepet. Tapi sekarang berarti sekarang udah di tahap Ya, seneng. kayak seneng gitu ya, Bang? Seneng. Mengerjakan sesuatu tuh. Soalnya kan dulu gue pernah kerja di minimarket, ngeluh tuh. Oh iya. Ketika lu kerja terus sampai ngeliat jam kayak Aduh, jam berapa sih nih? aduh Lama berapa jam banget. lagi nih, lama banget gitu. Cuman kalau kayak misalkan kerja di Markicap, gue sebagai finance, gue dengan gaji nggak gede, tapi dengan pekerjaan finance kan nggak capek-capek banget, nggak tiap Iya. hari juga ngitung kan. Jadi apa yang gue lakuin happy itu sih. Oke. Balance. Sekarang gue ya. Coba dikasih lihat gini dong, warna iya. merah itu lo, lu gimana sih berenang? Apa sih yang ngebuat kamu bertahan dan kuat ngejalanin kehidupan kamu sampai detik ini? Gokil. Wih. Apa ya? Mungkin kalau gua orang terdekat ya, dukungan dari orang terdekat gitu, orang tua. Gue deket kan? Deket nggak? Enggak ya? Deket, jaraknya sih deket banget sih. Dua jam. Iya. Tapi secara hubungan kayaknya kita belum. Belum. Agak ngeri-ngeri Iya. sedap ya. Iya hubungan Iya, soalnya hubungan. Ikatan lah, ikatan juga serem. Ya mungkin orang tua sih, orang tua, istri gitu. Pokoknya orang-orang yang terdekat gitulah. Karena dengan ketika gue lagi down, ketika gue lagi ngerasa kayak aduh capek banget nih dengan semua hal yang terjadi sama gue gitu, mulai dari
apa masalah-masalah rumah, pekerjaan dan lain sebagainya gitu, tapi orang-orang itu yang nguatin gue gitu. Gokil. Dengan cara dia ngelihat gue capek Gung gitu, senyum gitu aja udah bikin gue kayak ih Oh, iya. masih ada yang perhatiin sama gue gitu sih. Widih. Ini jawabannya kayak di TV sebelah ya, yang ngasih mic itu tuh yang Apa tuh? kesedihan. Yang bayarin utang Lihatlah itu. dan Bukalah mata. Aneh apa nih? Oke Tentang nih, masa yang terakhir lalu. nih masa lalu. Masa lalu. Widih, Apa tuh? ini kayaknya pertanyaannya mestinya ke Kejedot. Apa keinjak? Oke nih, pernah nyuri uang orang tua nggak pas kamu lagi kecil? Gitu. Terus ceritain kalau pernah. Dulu pernah sih kayaknya. Uang orang Ngaku tua. juga loh. Mbak, nih Mbak. Citra Ya kan biasa di atas kulkas tuh suka ada tuh duit receh-recehan tuh. Paling itu sih di kulkas lu ada duit recehan. Iya kan? Di kantong-kantongnya Iya, nggak di sih? kantong-kantong Iya. itu yang di sebelah-sebelah. Di kulkas Di kalian kantong. ada kantong-kantongnya. Iya. Ada bang. Kulkas gua ada kain dulu. Tempat naruh baju lagi. Nah, Baru itu tuh berfungsi. dibeliin jajanan lah Oh, oke gitu. oke. Pernah lagi gue juga. Aduh, gue sedih lagi gue tahu kulkas gua dulu Kenapa tuh? kagak dingin, kain, isinya kain loh. Makanya gue bilang kalau di rumah ada air dingin orang kaya tuh. Ih, tapi gue ngerasanya dulu malah kalau di rumah orang, di rumah temen gitu bang, yang bau apa nugget tuh baru orang kaya bang. Oh, Iya lagi. Padahal nugget murah ya. Iya. Sekarang Aduh, tuh kayak, dia. ih makan nugget tiap hari Asik bosan. asik asik asik. Lu pernah? Oke. Lu. Bang Jopi dulu dong. Oh iya gue ya. Apakah masa lalu seseorang bisa merubah cara pandang kamu terhadap orang tersebut? Gua sih enggak. Contoh, gue punya pacar. Walaupun pacar gue dulu pernah mungkin pernah masa lalunya runyam, mungkin dia terlalu bebas dengan mantannya, gue nggak akan merubah pandangan itu. Kalau menurut gue pertemanan apa hubungan itu kita mulai dari titik pertemuan sampai ke depan. Kalau ke belakang bodo amat. Oh. Kalau gue itu sih. Wih. Widih. Deep nih, deep. Dalam ya. Quotes Oke. kehidupan. Terakhir nih ya. Sahabatku yang Kayaknya ini sama deh. Menurut kamu pengalaman buruk di masa lalu itu lebih baik dilupain? Oh, beda ya? beda Beda. dong. Menurut kamu, pengalaman buruk di masa lalu itu lebih baik dilupain atau diingat agar bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang? Oke. Kayaknya perlu diingat deh, supaya ketika kita nanti ada di posisi yang mungkin di tahapnya yang lebih di atas dari itu, kita nggak lupa gitu. Oh dulu gue pernah kayak gini nih. Iya. Supaya mengingat-ingat gitu aja sih, supaya nggak jatuh ke hal yang sama lagi gitu. Dijadiin pelajaran ya. Dijadiin Tapi gue pelajaran. ngutip dari orang, gue lupa sih siapa. Orang besar tuh lahir dari himpitan kesusahan. Oh iya. Karena kalau misalkan dulunya pernah susah, pernah hancur, ketika di depan terus ketemu hal hancur, selau. Beda sama orang yang lahirnya udah kaya banget nih. Ketika Tiba bangkrut, nangis, hancur, malah jadi gembel Iya. gitu. bingung dia, Keren tuh. karena belum pernah mengalami di fase itu ya bang ya. Disclaimer, jadi masa lalu seseorang yang gua akan lupakan, tapi masa lalu sendiri ya jangan lah. Gitu. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Terima Kak kasih, Bang. Jupri Terima kasih, udah ngesempatin waktunya di sini Yap. ngobrol sama kita di Siap. Serbet DX Nongki. Alright, thank you so much. Thank you so much. Oke, makasih buat pengalamannya ya. Iya, Mungkin mantap, dari teman-teman nih sobat di rumah pengen jadi stand up comedian tuh harus kayak gimana? Iya. Wajib banget nonton ini karena Betul. banyak insight-nya. Betul. Daging semua. Helmi Yahya ya. Ya Allah, mungkin Cukup sampai di sampai di sini. sini. Obrolan kita sama Bang Jupri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di episode-episode selanjutnya. Gua Agung, Gue Citra. Gue kita Jupri. kita bertiga Kita bertiga sobat ini. pamit. Sampai iya. ketemu di episode-episode berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Follow Instagram Mal Sung, sung, titik sung, sung, Jupri. sung, sung. Mal titik Jupri. tolong. Mal titik Jupri. Mal titik Baru Jupri. seribu. Baru. Baru 1000. Oke, bye. Wujudkan bersama IndiHome.